Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Kasus 1, seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya berbakat dalam pidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah Anda dalam menghadapi hal tersebut? Monggo. Coachnya Bu Nani. Monggo mulai. Coachnya Bu Nur. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nur. Boleh saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Apa boleh Bu? Waalaikumsalam, siang Mbak Rina. Tentu boleh Mbak, mumpung Bu Nur juga lagi longgar nih. Apa yang kamu harapkan di pertemuan hari ini? Saya ingin pertemuan kita kali ini menemukan solusi dari masalah saya Bu. Masalahnya apa Mbak? Begini Bu, kemarin wali kelas saya itu mengatakan kalau saya mau diikutkan lomba pidato bahasa Inggris Bu, untuk mewakili sekolah kita. Tapi saya itu merasa tidak yakin Bu, apakah bisa diizinkan kalau yang jadi wakil itu siswa lain aja? Loh, kenapa? Tentu wali kelas memilih kamu itu punya alasan. Mungkin karena melihat dirimu itu banyak bakat atau berbakat. Tapi saya nggak mau Bu, karena saya juga lihat kan teman lain itu juga banyak yang berbakat. Kenapa saya yang harus dipilih? Pasti wali kelasmu itu direkomendasikan oleh guru mapel bahasa Inggrismu, memilih kamu di antara sekian siswa yang berbakat, kamulah yang paling memenuhi kriteria. Menurutmu, kira-kira potensi apa yang kamu miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain? Apa mungkin karena nilai bahasa Inggris saya itu yang selalu memuaskan. Kemudian saya juga ikut lomba bahasa Inggris juga Bu, dan kemudian mendapatkan juara walaupun tidak juara 1 tingkat kabupaten, tapi kan kemarin dapat juara tingkat sekolah dan tingkat kawedanan. Apa mungkin karena itu ya Bu ya? Nah, itu kamu tahu. Menurut Bu Guru, itu sudah menjadi modal awal buat Mbak Rina untuk semakin berprestasi. Selain yang kamu tahu, Ibu rasa kamu juga punya kelebihan yang lain, seperti tutur bahasamu yang halus, kamu tenang dalam menghadapi audien, kemudian ucapan dan intonasi kamu dalam berbicara itu bagus loh. Tapi saya tuh masih bingung Bu, saya tuh masih ragu dan masih tidak percaya diri. Apalagi nanti kalau saya harus bersaing dengan sekolah-sekolah yang dari perkotaan. Saya takut Bu. Apa yang membuatmu merasa tidak yakin dan tidak percaya diri? Karena saya kan belum pernah ikut lomba yang pidato bahasa Inggris Bu. Jadi saya itu ragu, nanti saya itu bisa apa enggak gitu loh Bu. Oh, begitu. Mbak Rina, kita bisa itu karena kita yakin kita bisa dan mau berlatih, serta inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi yang Mbak Rina miliki. Untuk lomba ini masih ada waktu ya dan latihan dan nanti akan dibimbing oleh Bu Yeni karena lomba kan masih lama. Nah, gimana Mbak Rina? Oh jadi nanti saya juga dibimbing sama guru ya, sama Bu Yeni ya Bu ya? Iya, Mbak Rina, semua Bapak Ibu guru di sini akan mensupportmu agar kamu nanti dapat membawa nama baik sekolah kita. Oh ya deh Bu, kalau gitu insya Allah saya ikut deh Bu. Saya mau. Ya, syukurlah. Terima kasih ya Mbak Rina. Yakinlah banyak pelajaran yang akan Mbak Rina peroleh dalam lomba ini. Semangat ya nak. Terima kasih Bu Nur.
Saya pasti bisa ya, Bu ya. Iya. Kemudian rencana Mbak Rina setelah ini apa ya? Saya akan menemui Bu Yeni dulu, Bu. Nanti saya mau menanyakan, membahas materi lomba, kemudian saya tanya jadwal latihannya dulu, kapan, dan nanti saya akan fokus untuk latihannya itu. Mungkin gitu ya, Bu ya. Ya. Oke. Kemudian menurut Mbak Rina, selama proses latihan nanti ada nggak kendala? Kemudian bagaimana komitmenmu dalam mengatasi kendala tersebut? Nanti kayaknya gini deh Bu, karena saya itu kan juga tidak mau ketinggalan ya dengan pelajaran yang di sekolah. Kalau saya nanti terlalu banyak meninggalkan jam pelajaran untuk latihan itu kan saya juga takut Bu, nanti nilai saya yang lain jadi jelek kan begitu. Nanti saya akan minta latihannya itu pulang sekolah aja. Kemudian untuk komitmennya ya nanti saya akan berlatih sungguh-sungguh dengan Ibu Yeni agar nanti saya bisa insya Allah dapat juara dan bisa membawa nama baik sekolah kita, Bu. Begitu, Bu. Ya, tidak apa-apa. Kita menyesuaikan kegiatan dan keinginan Mbak Rina. Berarti supaya semua bisa berjalan, apa yang akan Mbak Rina lakukan? Ya, tentu saya harus bisa membagi waktu dong, Bu. Betul. Jangan lupa ya, matur sama orang tua ya. Mohon izin dan minta doa restu agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti lomba ini. Ya, Bu. Insya Allah, Bu. Terima kasih, Bu Nur. Iya, sama-sama. Bu Guru rasa obrolan kita hari ini cukup. Silahkan Mbak Rina kembali ke kelas. Tapi jangan lupa ya, nanti pada waktu istirahat segera menemui Bu Yeni ya. Ya, Bu. Terima kasih sekali, Bu Nur. Karena sudah mau meluangkan waktu untuk saya dan mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya. Sekarang saya mohon izin ke kelas dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Silahkan Mbak Rina. Waalaikumsalam. Oke, nggih. Praktek coachingnya nggih. Saya selaku pengamat dalam proses praktek coaching antara Bu Siti Nur dan Bu Nani nggih. Itu yang pertama, langkah model Tirta yang pertama adalah tujuan. Apakah dalam coaching tadi dalam pembicaraan di coaching apakah ada tujuan yang tersampaikan selama coaching ya. Pada bagian pembukaan, Scott telah mengajukan pertanyaan mengenai tujuan sesi coaching yang memperjelas arah proses coaching berlangsung dan memberi motivasi kepada siswa. Gitu. Terus selanjutnya untuk yang identifikasi, bagaimana memberi pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Pertanyaan coach sudah mengarah pada identifikasi dari potensi yang coach miliki tadi ya, apa yang dimiliki oleh coach sudah ditanyakan oleh coach untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi coach juga telah memberi umpan balik yang tepat yang mengarah pada identifikasi yang dipunyai oleh coach tadi. Ya. Oke, untuk yang rencana aksi begitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai aksi si coach tadi dalam menyelesaikan permasalahannya ya. Jadi dalam proses coaching tadi ada pertanyaan terbuka yang disampaikan oleh coach yang dapat mengarahkan coach pada rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach tadi ya untuk menyelesaikan permasalahannya begitu. Jadi coach juga memberi umpan balik berupa penguatan atas rencana aksi yang diutarakan oleh coach. Ya, untuk pengamatan saya yang keempat mengenai tanggung jawab, ya, memberikan coach itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Siapa sih yang akan membantu dalam menjalankan aksinya itu sudah ditanyakan oleh coach ya. Jadi coach sudah mampu mengarahkan coach untuk mampu membuat komitmen, melakukan perubahan dan memperbaiki keadaan yang dihadapi sehingga segera terselesaikan dan tidak berlarut-larut dan agar bisa mengembalikan performa kinerja si coach di lingkungan kelasnya ya atau menuju ke
ikut lomba pidato tadi ya. Jadi si Koci sudah termotivasi untuk melaksanakan lomba pidato dengan bantu oleh guru untuk pembelajarannya berarti. Begitu untuk analisa saya di praktek Koci yang dilakukan oleh Bu Nur sama Bu Hani. Terima kasih.